pernah dengar Bitcoin? Atau mungkin NFT? Nah, di balik semua kehebohan itu, ada satu teknologi super keren yang jadi pondasinya. Namanya blockchain. Banyak yang bilang ini adalah masa depan digital. Tapi apa sih sebenarnya? Kali ini, kita di 1 Menit Sains bakal bongkar habis misteri blockchain. Kita tarik mundur pelan-pelan. Dari asal-usul, cara kerjanya yang simple, sampai potensi gilanya di masa depan. Siap? Simak baik-baik, jangan sampai ada yang kelewat. Dahulu kala, sebelum kita bisa saling percaya di layar komputer, semua catatan penting, misalnya data transaksi atau data aset, disimpan di buku besar terpusat. Bayangkan, itu adalah satu-satunya buku sakti di dunia. Masalahnya, bila buku ini hilang, rusak, atau dirobek isinya oleh si empunya buku, tamatlah riwayat kita. Tak seorang pun bisa membuktikan mana catatan yang benar. Dari sinilah muncul ide revolusioner. Bagaimana kalau catatannya tidak hanya satu buku? Bagaimana kalau catatannya banyak buku yang sama persis, diberikan ke semua orang yang terlibat? Dan yang paling penting, setiap kali ada perubahan, semua buku itu harus setuju dan ikut berubah serempak. Nah, dari situlah kisah blockchain dimulai. Pada tahun 1991, dua ilmuwan sudah menciptakan sistem yang bisa membuktikan kalau catatan ini ada pada tanggal segini dan belum diubah sejak saat itu. Tekniknya menggunakan blok dan rantai kriptografi. Ini adalah embrio blockchain. Kita lompat cepat. Tiba-tiba di tahun 2008, seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto menulis sebuah makalah. Ia mengusulkan mata uang elektronik peer-to-peer bernama Bitcoin. Kunci dari sistem Bitcoin ini, ya, sebuah buku besar digital yang bersifat publik, tidak dikendalikan satu pihak, dan mencatat setiap transaksi menggunakan blok-blok yang dirangkai secara kriptografi. Inilah lahirnya blockchain modern sebagaimana kita kenal hari ini. Definisi blockchain itu sederhana. Bayangkan rantai, chain, dari blok, data. Setiap blok berisi transaksi atau data, cap waktu, dan sebuah kode unik yang kita sebut hash. Bayangkan hash ini seperti sidik jari unik untuk setiap blok. Uniknya, sidik jari blok yang sekarang juga mencantumkan sidik jari blok sebelumnya. Karena setiap blok terikat ke blok sebelum dan sesudahnya lewat sidik jari ini, kalau ada satu orang nakal mengubah isi satu blok, sidik jarinya ikut berubah. Otomatis, semua sidik jari blok setelahnya jadi tidak valid. Untuk memperbaikinya, dia harus mengubah semua blok setelahnya, dan itu sangat sulit dan mahal secara komputasi. Inilah kenapa blockchain dianggap aman. Lalu, bagaimana cara kerja sehari-hari? Saat ada transaksi baru, misalnya kamu kirim uang, transaksi itu harus disetujui dulu oleh banyak pihak di jaringan. Kita sebut node. Persetujuan ini namanya konsensus. Di Bitcoin, ini dilakukan lewat mekanisme proof of work, di mana komputer harus memecahkan teka-teki agar blok baru bisa ditambahkan. Setelah disetujui, semua buku catatan, node, di jaringan diperbarui secara serempak. Tidak ada satu pihak pun yang punya kuasa tunggal. Awalnya, blockchain cuma buat mata uang, tapi potensinya jauh lebih gila. Misalnya, transfer uang antar negara jadi lebih murah dan cepat, serta kontrak pintar, smart contract, yang bisa mengeksekusi perjanjian secara otomatis tanpa butuh notaris. Untuk non-keuangan, dia bisa dipakai melacak rantai pasokan, memastikan kopi yang kamu minum benar-benar fair trade.
Dia bisa menjaga catatan medismu agar aman dan tak bisa diutak-atik. Bahkan bisa jadi sistem identitas digital yang aman atau membuat pemilihan umum yang transparan. Tapi namanya teknologi, tantangan pasti ada. Kecepatan transaksi bisa lambat jika jaringannya ramai. Penggunaan energi, terutama metode lama seperti proof of work, bisa boros. Dan regulasi di banyak negara masih belum pasti. Kini, kita berada di masa pengembangan lanjut. Insinyur blockchain terus berusaha membuat teknologi ini lebih cepat, lebih hemat energi misalnya pindah ke proof of stake, dan membuat blockchain yang berbeda bisa ngobrol satu sama lain, atau disebut cross-chain. Di masa depan, bayangkan, kamu punya identitas digital yang aman. Barang-barang yang kamu beli bisa dilacak dari bahan baku sampai ke tanganmu. Dan layanan kesehatan digital tanpa takut data medismu diubah. Kesimpulannya, blockchain bukan cuma teknologi ajaib atau tren sesaat. Ini adalah evolusi dari kepercayaan digital. Intinya sederhana, tidak ada satu bos tunggal. Semua orang punya salinan catatan. Dan untuk mengubahnya, butuh persetujuan dari banyak pihak. Ini adalah cara baru manusia menyimpan, berbagi, dan memverifikasi kebenaran di dunia digital. Ia bermula dari ide sederhana, dan kini ia tumbuh menjadi pondasi revolusi digital masa depan. Sekian video kali ini. Sampai jumpa.